Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku akan membahas sedikit mengenai perpajakan yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu dulu nih, apa sih PT Adira Dinamika Multifinance Tbk ini? Nah, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten IDX ADMF. Perusahaan ini lebih dikenal sebagai Adira Finance, dengan usaha utamanya bergerak dalam bidang penyediaan pembiayaan konsumen. Adira Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai perpajakan yang dilakukan oleh PT Adira Finance, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Dina Rizky Febriana, dengan nomor induk mahasiswa 11211415. Aku berada di kelas K119 MNR dan sekarang aku menginjak semester 8. Dan berikut adalah catatan atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang mana disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Lalu, kita akan memasuki beban pajak penghasilan pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Dan sedikit disclaimer, pajak yang akan aku jelaskan adalah pajak pada tahun 2021. Baik, yang pertama aku bakal jelasin ada beban pajak penghasilan yang terkini yaitu 337.764.000. Ada tangguhannya juga sebesar 65.631.000 dan dampak penyesuaian tarif atau dikurangi dengan dampak penyesuaian tarif sebesar 17.892.000 yang mana menghasilkan sebesar 385.503.000. Dan selanjutnya, ada rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada laba sebelum beban pajak penghasilannya yaitu 1.598.203.000. Terus ada benda temporer juga nih. Benda temporer ini di mana di dalamnya antara lain ada imbalan kerja karyawan sebesar 95.858.000, ada hasil tak guna juga sebesar 8.313.000, ada penyisihan kerugian penurunan nilai sewa pembiayaan sebesar 490.000, ada penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembayaran konsumen dan piutang di mana nanti dikurangi 300.349.000, lalu ada pembiayaan murabahah pemasaran sebesar 86.691.000. Ada juga biaya lainnya yang masih harus dibayar dan disejahterakan karyawan dikurangi lagi dengan 12.004.000. Ada penyusutan aset tetap dikurangi dengan 5.823.000, lalu ada penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain dikurangi dengan 2.528.000 dan biaya transaksi terkait perolehannya 0, lalu piutang pembiayaannya setelah ditotal adalah 1.299.879.000. Lalu kita lanjutkan dengan benda permanen, ada beban yang tidak dapat dikurangi sebesar 278.061.000, ada juga pajak final atas pendapatan jasa giro, deposito berjangka dan penghasilan final lainnya sebesar 10.641.000, lalu dikurangi dengan pendapatan jasa giro, deposito berjangka dan penghasilan finansial lainnya sebesar 53.290.000. Lalu penghapusan piutang yang dimana diantaranya adalah pembiayaan konsumen piutang, pembiayaan murabahah, piutang sewa pembiayaan dan piutang lainnya, yang mana menghasilkan 235.412.000.
Dan laba kena pajaknya adalah 1.535.291.000, beban pajak penghasilannya sebesar 337.764.000, lalu dikurangi dengan estimasi pajak dibayar di muka yaitu sebesar 180.507.000 dan menghasilkan estimasi utang pajak penghasilan badan sebesar 150.257.000. Dan selanjutnya kita akan memasuki beban pajak penghasilan di mana laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun 2021 akan digunakan sebagai dasar dalam pengikisan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan PPh Badan Perseroan. Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun 2020 sesuai dengan SPT tahunan PPh Badan Perseroan. Dan rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelumnya, beban pajak penghasilan, dan tarif pajak maksimum yang berlaku adalah sebagai berikut. Beban pajak penghasilan adalah 1.598.203.000, lalu dikurangi pendapatan bunga yang dikenakan pajak final sebesar 42.649.000 yang dimana menghasilkan 1.555.554.000. Lalu ada tarif pajak 22% sebesar 342.222.000. Ada perbedaan permanen dengan tarif pajak 22% sebesar 61.173.000 dan dikurangi dengan dampak penyesuaian tarif pajak sebesar 17.892.000, di mana beban pajak penghasilannya adalah 385.503.000. Lalu masuk ke materi kedua, aku akan sedikit membahas mengenai tarif pajak. Jadi, pada tanggal 31 Maret tahun 2020, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 atau peraturan dengan mengartikulasikan kebijakan tentang menjaga kestabilan keuangan negara dan sistem keuangan mengingat pandemi COVID-19 dan ancaman lain yang dapat membahayakan nasional ekonomi. Melalui penetapan kebijakan keuangan negara atau APBN dan kebijakan sektor keuangan, peraturan ini memberikan penilaian pemerintah terhadap dampak pandemi COVID-19 terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Salah satunya, klausa dalam peraturan ini adalah pengurangan tarif pajak dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya. Peraturan ini berlaku segera ketika diumumkan pada tanggal 31 Maret tahun 2020. Dan peraturan ini pula telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Mei 2022. Lalu, pada tanggal 29 Oktober tahun 2021, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Salah satu pasal dalam UU HPP ini adalah tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di tahun 2022 dan seterusnya adalah 22%. Baik, sekian yang dapat aku sampaikan mengenai perpajakan yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.